Om Swastiastu, sahabat Masolah dimanapun berada. Kembali lagi hari ini pada segmen Masolah Yayasan Janaita Mandala Ubud dengan tema mengulik tari baris dalam pembelajaran kehidupan berkesenian. Hari ini kita sudah hadir datang ke rumah kediaman Anak Agung Anom Baris yang tepatnya ada di Ubud, bersama saya Ade Krisna dan kerabat saya Gung Angga. Kami di sini akan berdiskusi dengan Gung Aji bagaimana tari baris dan pembelajaran dalam kehidupan berkesenian. Om Swastiastu, Gung Aji. Om Swastiastu. Maaf Niki mengganggu kegiatannya hari ini. Kami datang ke sini karena kami ingin juga tidak hanya mengundang, tetapi kita hadir melihat bagaimana seniman ada di rumah, dan karena yang dengar dulu dengan seniman-seniman yang dahulu ada sistem belajar di rumah seniman, dan bagaimana si murid ini ikut juga merasakan bagaimana guru itu kegiatan guru yang ada di rumah terjadi. Nah, hari ini kami ingin juga merasakan seperti itu dengan datang ke sini. Pertama, saya ucapkan terima kasih sudah kesediaan waktunya Gung Aji untuk kami di sini. Yang pertama yang saya lihat, tari baris sangat tari baris ada di nama panggungnya Gung Aji. Sedangkan yang tiang lihat ternyata itu di nama KTP tidak ada nama baris itu Gung Aji. Hanya Gung Anom Putra gitu, ya. Tapi ada nama panggung baris. Bagaimana nih kenapa ada nama baris melekat pada Gung Aji ini? Ya, pertama terima kasih banyak sudah datang ke rumahnya Tiang sendiri gitu ya. Sudah datang ya, kita dalam hal berdiskusi tentang tari baris sesuai dengan tema yang Ade Krisna dan Gung Angga tujuannya datang ke sini kan begitu ya, dengan temanya baris gitu ya, pembelajaran tari baris dalam berkesenian di Bali. Ya, mengenai sejarahnya Tiang pribadi, kenapa dinamakan Gung Anom Baris gitu. Ya, itu berstruktur ya, dulu masih muda namanya Gung Anom Baris. Sudah itu yang sudah berisi Gung Aji Baris ya, sudah itu sudah cucu Gung Kak Baris gitu ya. Tapi nama baris tak melekat. Nah, apa yang ditanyakan oleh Krisna tadi dan Gung Angga sendiri, kenapa bisa melekat? Nah, itu pun saya sebenarnya awalnya tidak mencari hal seperti itu. Itu sebagai diberikan oleh masyarakat, baik di Peliyatan, baik di Ubud gitu ya, terutamanya. Karena saya awalnya kan, Gung Aji sendiri awalnya karena menari baris. Menari baris dari kecil, karena basic dasarnya membaris di sana. Sehingga sampai pentas ke desa-desa. Ya, yang paling sering itu kan pentas sama grup Gunung Sari Peliyatan, itulah seterusnya. Dari sana waktu itu masih ada turis yang datang untuk menonton ke Puri Kajanan, Puri Kaleran gitu. Sehingga orang-orang waktu itu mengenal, oh Gung Barisnya, Gung Anom Barisnya gitu, namanya Gung Anom Baris. Dari sanalah muncul identitas yang diberikan oleh masyarakat Gung Anom Baris gitu ya, sekarang lagi baris gitu. Itu saja awalnya, karena menari baris gitu ya. Sampai saat ini melekat baris itu sendiri. Nah, teman-teman, mungkin yang kita ketahui juga Gung Aji Anom Baris ini seniman dan juga dosen di Fakultas Unhi ya, pendidikan seni keagamaan Unhi. Selain beliau berkesenian juga mengajar di
akademis. akademisi Ya. ya. Mungkin Gunda nggak ada. Nggih, niki gue ngaji yang meraken tidak niki untuk tentang baris ngeten. Niki proses seniman dulu dalam konteks latihan niki atau merasakan bagaimana atmosfer untuk menarikan tari baris niki gue ngaji. Sana mungkin kan sangat berbeda niki sistem orang latihan dengan yang dulu. Nah, dumun bagaimana cara gue ngaji untuk menjajaki pertama kali latihan tari baris niki gue ngaji. Sarang siro gue ngaji. Ya, begini. Kalau saya ceritakan, saya sendiri menceritakan awalnya itu sesuai dengan perkembangan zaman. Tari itu kan sesuai dengan perkembangan zaman sebenarnya. Dan perkembangan zaman itu sesuai dengan datangnya pariwisata kan begitu. Jadinya tari itu jauh ya lebih agresif dia berkembang daripada manusianya sebenarnya gitu ya. Sehingga kalau kita lihat sistem yang dulu itu bagaimana orang belajar, sistem sekarang dengan begitu masuknya pariwisata gitu. Apalagi Ubud sebagai destination pariwisata. Nah, itu pun pantangnya sangat besar sekali pantangnya untuk ke depan itu. Baik, saya akan ceritakan bagaimana sistem dulu belajar dan perkembangan kehidup manusia itu sampai saat ini bagaimana sistem belajar. Nah, kalau dulu itu kan tidak ada guru itu, tidak ada guru itu datang ke rumahnya, murid tidak ada. Itu pasti sudah menghormati guru gitu. Sehingga kita masuk ke rumah guru itu, kita ada di lingkungan guru itu, kita melihat bagaimana guru itu sendiri beraktivitas. Karena tidak seperti sekarang bedanya gitu. Kalau sekarang kan penari ya penari gitu. Kalau dulu seniman gitu, kapan dia menari, kapan dia mengajar, itu akan beda. Padahal kehidupan sehari-hari dia biasa petani gitu, kerja sawah, nyapu dia di sana itu. Itulah sebagai pendidik kan sebenarnya murid itu datang, itulah sebagai pendidiknya. Artinya memberikan contoh gitu. Otomatis secara tak langsung murid itu mendapatkan contoh kepada gurunya. Pas muridnya datang gitu, seperti dia sendiri kapan datang ke rumah guru itu, kadang-kadang guru itu sedang ngubur padang dia gitu. Berpadang dia. Kalau sorenya dia nyapu halaman gitu ya bersih-bersih gitu. Nah, sehingga kita sudah melihat dari sana secara tak langsung itu sudah memberikan suatu pendidikan. Dan juga kenapa juga penari-penari Pidan dia jauh lebih kuat daripada penari sekarang gitu. Itu kan faktor basicnya dia gitu. Faktor basicnya. Artinya basicnya dia itu tiap hari itu dia jalan, menyapu tangannya terus. Nah, itu sebenarnya sudah memberikan pendidik secara langsung sebenarnya. Itu sudah exercise. Itu sebenarnya exercise. Nah, itulah bedanya. Yang dulu murid datang ke rumah guru, kalau sekarang kan beda. Nah, dengan perkembangan apakah itu salah? Tidak. Karena itu kebutuhan sekarang. Sesuai dengan kebutuhan hidup sekarang kan hidup itu terus dia berubah gitu. Sehingga tari pun akan berubah juga. Tari baris pun berubah. Biasanya di sini berbicara masalah tari baris pun berubah sesuai dengan perkembangan kehidupan manusianya gitu, mengikuti zaman gitu sebenarnya. Udah. Diki kan yang menjadi concern kami adalah hari ini nih Pak, bagaimana tari baris adalah dianggap sebagai tari dasar untuk tari putra Maji. Nah, ketika yang melihat video-video, dokumen-dokumen dari Bung Haji, dari kami sudah lihat video di YouTube lah kau ya. Lako Bung Kase dengan kami lihat ternyata tidak seperti baris yang hari ini Maji. Dan seperti baris yang memang mereka mempunyai jiwa interpretasi sendiri di baris niki gitu. Dan tidak terpatok dan terpaku oleh
kanan kiri gitu, tetapi mereka yang lihat sendirinya mereka ada jiwa tari itu mendapatkan jiwa dari si penari gitu. Tari baris mendapatkan jiwa dari penari gitu gue. Nah, setuju nggak gue ketika itu dibilang bahwa tari itu tari baris sebagai dasar untuk anak-anak dan untuk saat ini juga untuk anak-anak itu disanggar-sanggar untuk anak-anak. Dan mungkin juga kami juga sempat diskusi vokabulari ragam geraknya banyak terdapat di baris, tetapi tidak mendapatkan rasanya yang menjadi tunjangan tari baris ini, kekuatan lain dari penari baris ini. Bagaimana menurut Haji? Nah ini kan dasarnya kan tari baris sebagai pendidikan seni, kan sebagai pendidikan seni artinya dasar daripada tari semuanya kan begitu. Dalam tari untuk orang pria ini gitu. Kenapa begitu? Karena kalau gue ngaji lihat sendiri yang rasakan, karena tari itu pertama adalah butuh basic. Artinya butuh basic itu bagaimana kaki itu bisa kuat kan begitu. Kalau menari itu tari itu harus kuat kakinya. Sudah itu bagaimana sekarang tangannya juga harus kuat. Bagaimanapun jiwanya harus kuat kan begitu. Sehingga kalau berbicara masalah dalam tari baris sebagai pendidikan seni tari gitu, di sini itu kita bisa lihat satu persatu di sini gitu. Kalau secara lingkupnya, kalau tari baris kan sama seperti pertanyaannya. Ada tari baris Gus Haji Rake Bungkaso, ada Pak Jimat, ada Pak Tutur, ada anak agung dari Batu Bulan, kan begitu yang populer. Ada Pak Kakul. Nah kalau kita lihat tari baris itu kan sangat sederhana, sangat sederhana. Kalau lihat kita sangat sederhana sekali tari baris itu. Sehingga timbul suatu pertanyaan tadi itu, kenapa tari baris kok sebagai tari dasar jadinya kan? Kalau mau belajar tari laki itu kok harus pertama tari baris gitu. Kalau zaman dulu tuh baris gitu. Nah kalau kita lihat satu persatu, satu penari baris itu harus mempunyai kekuatan kaki. Tari Bali itu mempunyai kekuatan kaki. Sehingga kalau tari baris pertama itu pasti kakinya harus kuat ya. Sesuai namanya baris itu pasti kuat. Itu dia. Sudah itu sekarang itu bagaimana seorang penari itu bisa menguasai gerak. Artinya dia bisa menghubungkan antara geraknya dia dengan tabuh. Karena ini kan berdiri saling mendukung ya. Tapi yang lebih dominasi adalah penari kan begitu. Sehingga dasarnya tari baris itu harus kuat. Itu kan bagaimana bisa dia memberikan komando kepada penabuh. Nah itu pendidiknya dia. Itu dia memberikan bisa dia mencari angselnya. Dalam indeks itu hubungan sebab dan akibat itu bisa dia mencari angselnya. Bisa dia mencari angselnya. Nah sudah itu sekarang permasalahan rasa. Karena tari baris itu dia, si penari itu dia lebih mendominir itu apa maunya dia itu gitu. Tapi tidak terlepas dengan pola baris itu gitu. Tidak terlepas dari pola tari baris itu. Sehingga dia menguasai tabuh itu gitu. Seorang penari kan harus menguasai tabuh dia. Tidak seperti sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 kali 8 angsel. Sehingga dia hafal hitungan dia gitu. Kalau dulu itu dia sebagai pendidik, dia memberikan didikan itu, dia sudah tahu kapan angsel itu mulai. Dia sudah tahu mendengarkan gamelan gong, misalnya kapan gong, kapan kempur, kapan senong, kapan kenang. Nah itu dia berkuat, dia menguasai itu. Sehingga kalau menari yang lain itu dia akan lebih gampang dia. Gitu. Berarti center point-nya Niko harus tahu musiknya dumun yang wajib. Tahu dia harus musik itu. Ya. Sudah itu yang pertama kekuatan dia. Sudah itu tahu musiknya ini mau enggak kekuatan itu dia tidak terlepas dari badannya setelah dia mendengarkan musik. Kan begitu jadinya dia. Sehingga dia sebagai pendidikan itu. Sehingga dia bisa, orang biasanya
menjadi guru itu dia kan harus mempunyai istilahnya dia mempunyai sebagai kepala, sebagai guru itu mengorganize dia gitu ya. Seorang penari baris itu dia bisa meminit, dia mengorganize gamelan, kapan kenang itu dia masuk, kapan gong itu dia bisa dia masuk dalam tempo sekian itu gitu. Nah itu kan sudah menguasai dia, karena dia bisa menguasai dirinya dia, karena dia harus kapan nguncal bayu itu ya, kapan dia nguncal bayu, kapan dia menggerakkan tangannya, bisa dia menggerakkan matanya gitu. Sehingga dia bisa terlepas dari gamelan itu sendiri, sehingga nanti dia masuk ke ranah lain ya kan gampang gitu. Gampang. Nah itu bagaimana cara proses Haji untuk mendapatkan seperti itu, karena ini juga kami tidak pernah juga mendapatkan hal menari dan sampai masuk sekali di dalam jiwa. Ya, ketika dalam jiwa itu kan, nah itu tadi kita sudah bicarakan permasalahan zaman. Kalau itu zamannya dulu itu adalah melalui dengan proses. Seorang murid itu, seorang penari itu dia tidak bosan, padahal itu saja dulu gitu. Itu saja dulu sebenarnya. Tidak bosan dia, sehingga sampai dia merasakan gitu. Sampai dia merasakan sulitnya. Sehingga dia terlewat dengan sulitnya itu, sehingga kesenangan datang kan gitu. Kalau sekarang kan yang Bung Haji lihat itu orang belajar menari baris itu kan supaya cepat. Bagaimana kita sistemnya 1 bulan supaya kita bisa, supaya dia bisa menghafalkan geraknya. Kan itu yang penting, geraknya. Sehingga itu hitung-hitung itu akan menuntun ya terus 1 kali 8, sedet 2 kali 8 baru angsel, 2 kali 8 baru. Nah itu semuanya sudah terhitung dia gitu. Yang namanya terhitung itu kan sudah pas dia. Gitu. Sehingga dia bisa tidak membayangkan dah begitu dia. Sudah begitu. Nah, kalau pembicara kita dulu itu dia kan terus terulang-ulang ya, terulang-ulang. Karena terus terulang-ulang, berulang-ulang sehingga dia akhirnya datang sendiri dia. Penghafal datang sendiri, gerak datang sendiri. Itu sepertinya menggunakan gerak sendiri dia sampai hafal itu gitu. Nah, walaupun dia sudah hafal itu baru dia mulai coba dia gitu. Gurunya kalau tidak bagus dia tidak mau mencoba dia. Gitu. Itulah bedanya antara sekarang dan dulu itu. Kalau sekarang kan ya yang nyensing ya coba malun mat yang igal nyen. Sehingga murid itu ingin cepat aja dia gitu. Ingin instan dia gitu. Kalau sudah menari, kalau dulu itu nah contoh dah seperti Bung Haji itu menari kan berapa tahun itu. Sampai puluhan tahun terus baris saja gitu. Sehingga tidak bosan ya kita. Hingga sampai sekarang itu karena sudah nikmati setiap gerak kita nikmati. Nah karena itu kan berubah terus dia, karena perubahan terus terjadi perubahan itu seperti yang Bung Haji katakan tadi itu bagaimana kita ngatur napas ini kan terus berubah dia, sehingga napas berubah dia, sehingga tangan akan kita berikan napas akan berubah dia terus gitu. Sehingga dia bermain dalam tubuh ini, dia bermain dalam tubuh, dalam siklus baris itu dia akan bermain dia, napas di sini gongnya begini. Di sini napas begini, tangannya begini, kakinya begini. Gitu. Terus dia berputar di sana, dia bergejolak dia di tubuh itu, sehingga menemukan dia kenikmatan gitu, kenikmatan dia. Ada keterkaitan antara tabuhnya dan tarinya, tabuh dan tari. Sehingga dia itu menari itu di bawah sadar dia gitu, di bawah kesadaran dia, gitu. Di bawah sadar otak itu dia tidak masih menghafal dia gitu, karena sering. Itu dia mau sadar pokoknya seperti terang ya, ini enaknya gitu dia, otomatis dia. Sehingga dia tidak masih dia itu di sini apa ya? Ya, tidak masih dia hitung kali 2 ini sekarang ini ulap-ulap tidak selalu begitu. Nah, itulah sebenarnya kenikmatan dalam tari baris itu gitu. Sehingga dia orang Bali mengatakan itulah sebagai tari dasar. Baris di tari dasar. Ada napas, 1 kenapa tari dasar? 1 kuda-kuda harus kuat. Sudah itu napas harus kuat. Ketiga fisik harus kuat. Sudah itu fisik itu kuat. Kapan kita bisa nguncal bayu gitu ya. Nguncal napas itu kapan tidak bermain dengan napas.
Kita kapan kita bermain dengan tangan, kapan kita bermain dengan badan kita, kapan kita bermain dengan pantat kita, kapan kita bermain dengan muka kita. Ya. Semua itu kita mainkan dia gitu. Sehingga kita mainkan. Nah, itulah dikatakan kalau kita sebagai dasar gitu. Kalau tari baris, tari Bali itu sudah dia menguasai itu, yang lain kan gampang. Gitu. Cuma membedakan anunya aja, membedakan agamnya saja dia gitu. Apa namanya itu istilahnya, polanya gitu, antara baris ke topeng. Topeng ke jauh, Agak jauh gitu. Karena dia sudah kuasai semua itu. Tuh. Ya, karena mungkin juga ketika di zaman dulu banyak seniman yang bisa berimprovisasi dengan sendiri. Artinya ketika proses kreatifnya seperti Gonji katakan, mungkin yang bisa rasakan ketika sudah dapat, ketika dilempar ke panggung itu udah bisa berimajinasi sendiri. Nah, ketika hari ini ya mungkin itu yang kita belum lihat anak-anak sekarang. Mungkin yang belum dilihat adalah bagaimana proses menjiwai tari itu dan menjadi bisa ketika pementasan bisa berimprovisasi dan membayangkan tari itu sendiri. Mungkin itu juga yang jadi catatan kami akhirnya. Ya, improvisasi itu dia kan paling tidak dia berimprovisasi itu napasnya dia gitu, jiwanya yang improvisasi dia. Tapi kalau polanya kan sama dia. Kalau tari baris itu polanya akan sama dia gitu. Tapi yang berimprovisasi, yang bermain di sana itu adalah jiwa rasanya, itu sebenarnya bermain dia, bagaimana rasanya dia di dalam itu yang bermain sebenarnya. Yang keenaknya kan di sana. Yang Ngaji alami sampai saat ini tidak bosan menari baris kan ada bermain di dalam itu. Kita memainkan di dalam. Kita bermainkan di dalam itu. Sehingga nikmat rasanya gitu. Sehingga ada istilah itu dalam pendidikan kan ada istilah. Kita disuguhi, kita menyuguhi. Kalau kita ke kampus, kita disuguhi pelajaran, tugas, ya kita harus menyuguhkan, harus kita kerjakan. Nah, istilah seperti itu. Sama seperti tadi dalam tari itu, tari baris itu, kita disuguhi musik, gitu. Musik baris, ya kita harus mengembalikan suguhan itu. Di sanalah nikmatnya kita bermain itu sebenarnya, gitu. Saling saling tidak terlepas. Jadi merasakan tidak ketika dulu yang karena lihat dari video-video seorang guru yang mengajar muridnya dari belakang dan dipegang, memang betul-betul dipegang. Merasakan belajar itu, karena yang lihat pembelajaran hari ini itu adalah bagaimana guru di depan dan murid berhadapan, guru di depan yang angkat dek, senyum dek. Nah, tapi kalau dulu yang video-video dulu yang lihat memang benar-benar dipegang dan kalau melihat ya kepalanya digitukan. Merasakan itu kan namanya pendidikan. Seperti tema sekarang itu tari baris sebagai pendidikan seni kesenian Bali gitu. Seorang guru itu dia mendidik bagaimana pendidik, karena seorang murid ini akan mengkopi dia akan mengkonter gurunya, kopi, sehingga guru itu betul-betul dia gitu, memberikan rohnya dia itu betul-betul berroh, sehingga muridnya itu dia itu betul-betul dia mengikutnya dengan spontan, karena dia takut dia akan ikut itu gitu. Akan ikut. Beda dengan sekarang itu gitu. Kalau dulu tuh tangan itu kalau ngelenteng tangan itu sudah dipukul, sehingga orang zaman dulu tuh takut belajar menari baris gitu. Takut orang belajar menari baris, apalagi gurunya keras. Gurunya keras waktu itu muridnya tidak lari dia gitu. Kalau sekarang gurunya keras muridnya kan lari dia gitu. Karena pastor seperti Ngaji bilang tadi itu karena perkembangan zaman gitu. Sama orang tuanya ingin anaknya menari gitu. Kalau dulu itu dia itu anaknya ingin menari supaya dididik oleh gurunya gitu. Oleh guru. Itulah pentingnya datang ke rumah guru itu. Jadinya kita bisa melihat langsung gitu. Gurunya mengajar tuh dia tidak punya pakai tip ya, seperti sekarang. Jadi dia tidak pasti hanya belajar tari, tetapi belajar
karakter Ya langsung dia ya, belajar tuh karakter, bagaimana. mental, Iya, ya mental. Sebagaimana dia itu mulutnya bicara. Ya. Kan itu mengkopi muridnya gitu. Nah kalau sekarang itu kan karena istilahnya banyak sangar gitu. Ya. Banyak sangar. Sebenarnya tari baris itu kan semuanya sama sebenarnya. Yang membedakan dia itu adalah jiwanya itu sebenarnya. Spirit yang membedakan. Spirit. Itu yang membedakan sebenarnya. Sehingga tari itu kan seperti orang menghayal sebenarnya kalau dicontohkan. Orang menghayal, duduk dia menghayal banyak uang, dia senyum sendirinya, itu lebih sadar, lebih hidup dia daripada dia action dia gitu. Sebenarnya justru yang spontan itu dia lebih bagus gitu, lebih sadar. Berimajinasi. Itu sebenarnya. Niki tadi dari pembahasan tadi ada yang satu yang menarik untuk yang ingin tahu Niki. Tadi kan Gong Aji menyebutkan guru pidana jak jani itu nak melen kan ya pidana keras yo limo ngelenteng musuh anu. Nah mungkin Gong Aji bisa memberi tahu sedikit dumun Gong Aji waktu latihan bagaimana prosesnya Gong Aji dengan guru nih Gong Aji. Kalau proses dengan guru itu dulu kan tidak diajarkan, pertama tidak diajarkan ke tangan dulu gitu. Nah itu istilahnya kita itu memanusiakan sesuatu. Manusiakan, kalau bicara masalah tari bagaimana kita bisa memanusiakan tari itu sendiri. Selalu basic dasarnya kalau kita ingin tahu secara secara detail itu kan memanusiakan tari gitu. Artinya yang paling sulit bagi manusia itu kan pada waktu berjalan kaki. Tangan pernah diajar dia ngambil ini kini caranya. Tapi kapan dia belajar berjalan itulah dia dianu oleh ibunya dan bapaknya dan keluarganya kan gitu. Cara jalannya dia diajar, dipegang tangannya. Seperti itulah sebenarnya belajar itu gitu. Sehingga dulu belajar tari itu kan kaki aja mapal aja itu. Bisa sampai 3 bulan kalau belajar itu. Mapal aja terus. Tangan itu nyengking di bangkiang gitu, nyengking di bangkiang kita mapal aja terus mapal. Kalau sekarang sudah begitu madna. Kalau mungkin orang gitu pemane kan madna lari ya. Kene ngajin kan guru terus Sehingga dia di ngagam kaki. gitu. Sehingga yang Bang Haji tahu itu sampai saat ini kalau kaki sudah kuat pasti badan di atas itu akan kuat. Satu contoh aja misalnya kita menenang, pasti di atas ikut ya otomatis gitu. Kalau kaki itu jalan, tangan pasti otomatis dia akan jalan. Sehingga basic dasarnya di sini adalah tari itu adalah di kaki. Sama seperti manusia itu kaki jalannya bagus ganteng. Nah seperti itu. Sehingga baru nanti kalau kakinya sudah ngangsal, kakinya semua bermain, baru nanti ke atas dia gitu. Baru dia ke tangan. Dan juga tangannya itu harus pas dengan telinga, siku itu depan dengan telinga. Sehingga kalau turun itu dipukul lah tangan. Dipukul tidak ya. ada sistem serang mata serang susu. Makanya kalau seperti Pak Jimat itu badannya dikelag gitu, badannya disuruh ke belakang. Makanya orang takut gitu. Nah pada waktu itu Gong Haji sendiri takut akan belajar sama Pak Jimat gitu kedua kalinya. Nyah hati kan gitu. Karena nyah hati ya terpaksa ke serius gitu ya. Daripada dipukul dia tangannya, kakinya ditenang gitu. Itu udah bedanya. Memang kekuatnya dulu itu beda dari sekarang gitu. Memang ingin jadi penari. Kalau dalam tari baris itu belajar dia jadi, pasti yang lainnya kan jadi dia. Jadi gitu. Hampir lupa nih gitu. Dari umur berapa Gong Haji? Ya. Nah, kecimpung di mungkin karena untuk sekarang kan orang tuanya menyuruh muruk ngigal gitu. Mungkin ada anaknya juga pengen menari, tapi di Gong Haji sendiri apakah ada faktor orang tua yang mendorong, apa memang ada keinginan tersendiri untuk belajar menari, apa karena lingkungan Gong Haji? Karena Niki di Ubud dia lihat juga lingkung seni ya. Lingkungan seni dan daerah pariwisata mungkin bagaimana karena prosesnya gitu. Kalau Gong Haji kan mulainya tahun 75. Tahun 75 waktu itu gitu. 75. Nah waktu itu tahun 75 itu memang banyak dorong dari orang tua.
dorong dari orang tua, tapi Gung Haji sendiri takut dengan orang tua gitu sebenarnya. Karena takut dengan orang tua sehingga kita rajin jadinya belajar gitu. Dan kemauan juga ingin jadi penari gitu. Itu sebenarnya karena takut kepada orang tua, sehingga orang kalau takut kepada orang tua itu pasti ya sukses gitu. Sukses gitu. Nah tahun 76 mulai Gung Haji 75 benar belajar, sudah itu tahun sama Pak Tutur, sudah itu tahun 76 mulai mencoba gitu. Coba pada waktu itu kan tidak seperti sekarang, pada waktu itu orang baru mencoba. Setiap mencoba pun kita itu selalu dikritik gitu. Limo kuang dia selalu dikritik gitu. Tidak pernah sempurna gitu, tidak ada kritik kan gitu. Nah di sanalah sebagai pendidikan itu sebenarnya kita lihat pendidik dulu itu jauh lebih disiplin, keras dan disiplin gitu, daripada sekarang gitu. Sehingga apalagi setiap 6 bulan odalan baru kita dicoba, habis itu lagi latihan dan tidak pernah sempurna gitu, pokoknya terus latihan aja gitu, terus latihan. Nah yang paling terpenting di sini itu kan ada suatu ganjalan yang sifatnya sangat keras gitu. Itulah yang menyebabkan sama seperti hidup tuh, kalau tidak ada masalah kita tidak akan kita bisa berkembang, tidak bisa berkembang. Sehingga dasarnya itu kan jengah gitu. Dasar jengah itu sebenarnya. Sehingga kalau kapan istilah Balinya jengah ngerago gitu. Itu sebenarnya. Kalau sudah santai kita kan tidak perlu belajar lagi, sudah santai, sudah mencukup segalanya. Belajar, tidak perlu belajar lagi gitu. Sehingga kalau diandaikan seperti zaman sekarang itu kan beda, anak-anak zaman sekarang itu dia pakaian sudah bagus dia gitu. Pokoknya begitu menari pakaian sudah bagus. Kalau dulu bisa menari pakaian sing lah, tongos nyewo sing ada gitu. Sehingga bang pakaian guru, kan begitu dia ada relasi yang luar biasa, yang kepercayaan antara murid dan guru gitu. Guru juga begitu. Kita bisa lihat kapan gurunya itu sayang sama muridnya itu pasti paling pintar dia gitu, paling disayang. Gitu. Itu kelihatannya gitu. Karena kalau guru kadang-kadang mengingat orang tuh yang paling pintar satu, yang kedua yang paling bodoh, yang paling kurang. Nah teman-teman Mas Olah, kita juga melihat di belakang kita ada foto-foto, 2 foto. Mungkin yang ini Waji mungkin bisa ceritakan ini kapan dan pentas di mana. Nah yang foto yang sebelah ini kan waktu tahun 79 itu di fotografer dari New York. Tahun 79 Waji tinggal di New York waktu itu gitu ya. Sana ngelawang ya kebetulan dia pentas sana, sehingga dia carilah fotografer dia gitu di foto sini. Ini kira-kira umur berapa nih? Ini kira umur 12 tahun 12 ya, 12 tahun tahun. sudah New York mainan. New York. Luar negeri sudah mainnya. Kalau foto itu dulu udah ada sama Ayut dulu gitu. Dia pasti pakai sabuk stagen, dia diikat badan ini diikat. Ikat itulah bagusnya gitu. Sehingga kita merasakan bagaimana kekuatan badan kita gitu. Karena diikat, betul diikat kita itu gitu. Nah di sana kita sudah mulai belajar mengatur napas itu gitu. Itu sih sebenarnya. Mungkin ini. Balik lagi ke baris Niki. Niki yang ingin tahu Gung Haji. Guru pertama Gung Haji siro Gung Haji untuk belajar baris Niki. Gumunnya nih Gung Haji. Nah yang guru pertama itu kan pada waktu ya istilahnya dulu itu kan sebelum Gung Haji terjun ke seni tari itu kan masih ada warung kecil di sana, di rumahnya guru gede gitu ya. Dulu kok warung kopi di sana. Ada namanya Batanano itu apanya, Kodongnong di sana. Sehingga di guru gede itu ada warung gitu. Nah, waktu itu kalau ke warung dah ada orang di sana ngamal baris tuh, ngegal begitu. Nah, belum belajar baris ngegal itu gitu. Sehingga belum belajar pun Haji waktu itu sudah bisa ngagam baris gitu, kemudian ngawang gitu, kemudian teman gitu. Sehingga diajar sedikit-sedikit oleh bapak sendiri gitu. Tapi karena sama orang tua Haji kan tidak begitu profesional, sehingga belajarlah, dicarikanlah
awalnya itu kalau ini cerita kan ada banyak ini ceritanya. Iya. Jadi punya sejarah banyak. Tahun 75 itu bertemu dengan orang asing gitu, orang Amerika pertamanya sebenarnya. Ya keluar sedikit dengan konteks tari baris itu sebagai pendidikan seni gitu ya. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan kapan mulai kan gitu. Iya. Artinya kembali pertanyaan mengenai pribadi jadinya kan gitu kapan mulai, kapan gitu. Mulai itu kan tahun 75. Nah, waktu itu Gung Haji sering di jalan waktu itu gitu. Karena awalnya dagang es dulu, es sebenarnya. Ada namanya es sumber rasa, gitu. Dagang es sumber rasa. Nah, di sana ada bertemu dengan seorang profesor gitu. Artinya kalau di luar negeri itu dosen itu kan profesor. Iya. Orang New York namanya Islin Pinder gitu ya. Islin Pinder. Waktu itu guide-nya Pak Purpo gitu. Ada warung makan namanya warung Nadi gitu. Toko menderet dangin-dangin di kantor tuh gitu. Nah, di sana ketemu tiap siang ketemu sama dia itu gitu. Nah, dia cerita waktu itu dia mau belajar gitu. Dia mau riset masalah tari. Nah, di sana ada ditawarin mau enggak belajar menari gitu. Mau belajar menari. Kalau mau belajar menari nanti tak kasih baju setiap minggu, sepatu gitu. Kan teman lah kan. Di Bali itu centanglah sepatu kan zaman itu. Nya gitu. Sehingga dia belajar tari baris sama gongkaknya gitu ya. Ajungnya lagi. Di Puri Menara sebenarnya. Menara karena dia partnernya Cokodaji Mas gitu. Cokodaji Mas itu tukang kenang ya. Di sana partner. Di sanalah diajar tamu itu gitu. Nah, di sana ada tamunya terus karena ajak ngaji itu langsung berlanjut dia disuruh belajar menari mau gitu. Karena dia riset sama Pak Tutur dia belajar juga dia. Pokoknya maestro sama gurunya dia. Sehingga Gung Haji dicarikanlah guru Pak Tutur juga. Dia belajar sama Pak Tutur juga. Gung Haji belajar sama Pak Tutur juga. Sehingga sudah agak naik lagi anunya baru belajar sama Pak Jimat. Jawabannya Pak Jimat. Belajar sama Pak Kakul. Pak Kakul. Di sana lah mulai tahun 76 mulai coba terus gitu. Coba digelungan sama berikan pakaian. Tapi akhirnya tidak ingat bagaimana pakaian, bagaimana sepatu, tidak ingat. Karena pun terlalu demen ya. Karena terus senang. Di sana lah awalnya, gitu. Coba. Nah, akhirnya tahun 77 ditawarilah bergabung dengan Sekogong Gunung Sari Peliyatan. Kan itu yang paling terkenal ya, Gunung Sari itu. Dan Pak Tutur memberitahu, Pak Tutur gurunya Gung Haji itu dia udah berbicara kalau menggamel aja peliyatnya yang matang. Ya kan tukang kenangnya gitu. Karena tukang kenangnya kan nak Gung Debawo dan Pak Lebah, Pak Gandong. Zaman itu pakarnya di sana. Sehingga kalau orang zaman dulu itu menari di Gunung Sari itu betul-betul takut dia gitu ya. Gimana nanti gitu. Sehingga waktu itu Gung Haji saya merasa takut gitu ya. Karena kita tidak tahu, tidak dengar apa. Wah ngigal. Nah, setelah pertama kalinya menari, akhirnya Gongkak Mandro itu senanglah dia gitu. Pak Gandro senang gitu. Yang awalnya Gung Deko dalam menari baris, nanti gantilah dia gitu. Di sana lah Gung Haji terus jadinya. Waktu itu tidak ada reguler karena ada order istilahnya. Kalau ada tamu asing, ada order Gung Haji udah menari. Gitu. Tamunya makan di perkaleran, Gung Haji menari terus habis makan tamunya. Nah, di sana lah Gung Haji banyak dapat banyak dapat didik kan gitu. Dapat didik. Tapi Gung Haji di rumah ini lingkaran seni mungkin dari orang tua memang. Ya Gung Haji memang orang seni Gung Haji gitu ya. Gongkak kan orang seni lukis dia juga. Dia juga senang menari. Dia sudah itu dia menari itu kan joget, ada joget, senang. Orang tahu dia senang menari dimanapun menari dia gitu. Tapi sayangnya dia tidak profesional gitu ya. Artinya dia tidak selalu menggerak. Karena mungkin karena orang seniman kan kadang-kadang rentan memang keturunan. Ya. Memang ada mulai di awal sendiri gitu. Itu ya karena Gung Haji kan ada di lingkung akhirnya karena terus bergaul sama Gunung Sarinya itu ya waktu lingkungan di sana Gongkak akan sering sana. Nah tamunya ini Islin Pinder nih kan terus ya
Terus ya sama guru-guru metro tuh otomatis kalau diajak bareng otomatis ya terus kita mendengar cerita, mendengarkan. Itu tertarik akhirnya gitu. Wah, pengedang nih hebat gitu. Pengedang hebat. Mungkin kembali ke baris. Iya. Tuh. Sehingga baris itu kan kuat. Ya. Nah, Krishna ya, baris itu dia kuat memang dia. Harus diajarkan dia kuat. Kalau kita lihat seperti Shaolin Kungfu itu diajar memang kuat. Nah sekarang bagaimana caranya kita melemaskan sekarang? Itu lagi dia. Ya, ya. Setelah kita keras, kita kembali ke lemas. Gitu. Ke lemas, makanya orang Bali istilahnya bilang ini tidak porno. Gitu. Ya, ya. Harus tari itu kenyang. Gitu. Ya. Dia keras dan lembut. Bukan porno itu. Istilah itu diberikan orang tua waktu itu ya. Seperti Kak Mandra. Gitu. Bagaimana caranya kita tidak cukup kita di baris. Gitu. Sehingga kita perlu belajar kebiasaan duduk. Karena kebiasaan duduk itu kelemas dia gitu. Itu sebenarnya. Itu sebenarnya. Gitu. Ya tidak keras Ya, ya. makanya ngaji basicnya bukan baris saja. Memang awalnya baris bertahun-tahun, baru tahun 79 baru belajar kebiasaan duduk. Sekian tahun menari itu. Kebiasaan duduk karena supaya mau lemas. Karena kebiasaan duduk pun juga kekuatnya di kaki. Iya. Itu anunya dia. Sebagai pendidik kan tari baris itu mau. Kalau tari topeng kan enggak dia. Bisa berdiri aja dia sudah. Tidak begitu. Dia harus memerlukan yang keras sekali. Itu dia. Ke baris saja ini ketika Haji menari baris, mungkin saat ini masih menari Iya. dengan baris berarti Wah. apa yang dibayangkan ketika menari baris ini? Dan itu sangat kami berdua juga konsen sekali masalah rasa itu karena biar nggak kosong gitu. Apa yang misalnya ketika ulap-ulap apa yang dibayangkan dan Mengalih pajang nih kok. membangun rasa Ya. apa Haji ketika menari Nah, baris? seperti yang Bung Haji katakan tadi itu kan kita menjiplak guru. Iya. Guru itu sebenarnya yang memberikan abal-abal sebenarnya supaya kita selalu marah gitu sebenarnya. Itu sebenarnya. Sehingga kita itu takut kepada guru otomatis karakternya gitu. Kalau dulu Ganji tidak pernah membayangkan apa sih dari baris itu gitu. Iya, iya. Selalu membayangkan gurunya dulu gitu. Kekerasan guru itu gitu. Kekerasan guru misalnya satu contoh yang perlu yang Haji sering diingat tuh misalnya keras. Gurunya otomatis dia tangan kuat. Tangan otomatis dipegang tangan kuat, kaki otomatis. Jadinya kita otomatis jadinya gitu. Otomatis jadinya gitu. Spontan Ya. lah. Jadinya kita tidak membayangkan yang lain, kita membayangkan bagaimana sih keras itu sebenarnya. Ya. Nah ini yang perlu bagi generasi muda itu yang perlu diketahui. Sebenarnya tari Bali itu tidak segampangnya. Yang sulit itu kan rasanya sekarang. Sehingga kalau sekarang kan pakai hitung 1, 2, 3, 4, 5. Pasti dia sudah menjiplak hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau dulu kan otomatis dia satu barung gamelan itu diambil oleh satu mulutnya seorang guru. Sehingga kita otomatis di sana gitu. Otomatis sana. Sehingga sebenarnya Haji baru-baru terus belajar. Terus menyimak tari baris itu sudah semakin besar, semakin tua. Terus setelah tua itu baru menyimak. Karena keuntungnya Haji itu kan dari kecil itu tidak pernah putus menari baris. Itu aja sebenarnya. Sampai sekarang umur sekarang pun masih menari baris. Gitu. Tidak pernah ingin pensiun itu sebenarnya gitu. Karena kenikmatan olah tubuh kita, kenikmatan rasanya itu enak, memang enak. Menurut Bung Haji enak sekali gitu. Daripada Bung Haji disuruh menari kreasi baru gitu. Kalau kreasi baru itu kan hitungan semua dia dua sudah di setting ya oleh dengan gamelan itu gitu. Kalau tari baris itu kan kita yang menyeting apa maunya kita gitu kan, itu enaknya kita gitu. Di sana enak. Sehingga yang terbayang setelah tua itu yang terbayang gitu. Kan kita harus tahu makna tari baris itu. Pasti benarnya tari baris itu. Nah orang baris itu nah orang drill dance gitu. Drill dance gitu, warrior, drill, warrior, perang. Sehingga bagaimana jiwa kita untuk berperang. Jiwa kita harus berperang jiwa kita. Oh berperang gitu. Tidak santai kita gitu. Nah di sanalah sebuah tari itu akan hidup.
kapan kita berada di otak bawah sadar itu kita bisa malah kita masih membayangkan diri sebenarnya. Sehingga kalau ngaji menari itu kalau mood tidak ada masalah, jadinya kita sudah lihat diri kita sendiri ragu ngigal ke depan lik dan kita sudah ada itu. Lari dah tuh gitu. Pasti menarinya sudah itu cepat-cepat kan pengen sudet gitu. Tapi kita kapan menari itu kita sudah di bawah sadar tuh kita lihat saya yang paling wah gitu. Saya seperti harimau. Kita seperti harimau ini. Wah, kita seperti singa. Itu sebenarnya seperti singa aja. Kita mau nyagrap tuh kengken. Kalau itu yang sebenarnya sehingga harus kita mempunyai bayangan. Kalau kita misalnya tidak punya bayangan, kosong jadinya. Kosong. Misalnya kita mau sesuatu tuh mau beli mobil, kita sudah bayang mobil itu pasti lebih tajam semuanya. Kalau tidak ada bayangan kan ngawur dia, kosong. Itu pembelajaran untuk mengajar ya. Itu dari pembelajaran satu kita bisa meminit musik. Dua kita bisa meminit angkian kita. Itu kan belajar bagaimana kita nguncal bayu itu gitu. Itu bagaimana kita bisa mengkondisikan tangan kita. Kan itu pembelajaran. Tangan kita bagaimana kita memproses tangan itu. Bagaimana kita memproses sekarang penafsiran kita itu sebagai saya itu sebagai raja hutan. Itu kan pembelajaran. Dan dari sana bagaimana caranya bagaimana kita sudah otomatis pembelajaran untuk ke jenjang seni yang lain. Jadi sebenarnya. Ada lagi? Niki juga untuk yang sangat sering yang lihat Niki di saat gue ngaji menari Niki udah. Yang kan menonton di YouTube Niki. Nah, untuk mengekspresikan wajah Niki ring wajah penari baris. Wenten tan istilahnya penari baris niko ngedengen rasa kenyam senyum apa memang harus keras kenten ngaji. Kan begini seperti apa yang tadi katakan itu. Nah, ada sebuah buku yang ditulis oleh Kopar Bias. Nah, bukunya Kopar Bias yang gue baca di sana itu. Dia menonton tari barisnya waktu itu di Batu Bulan, Agung Gede. Di Batu Bulan, Agung Gedenya ada nih Batu Bulan Cap yang gede siradan. Dia mengatakan dalam bukunya itu Kopar Bias, tari baris itu bisik sekali gitu, berbisik gitu. Berbisik. Tapi silent gitu. Tapi sepi gitu. Tari baris itu berbisik tapi sepi gitu. Nah, kalau gue ngaji simak itu memang kan bising terus baris itu cuma bagaimana dia gitu, bising. Sehingga dia silent dia gitu. Silent dia, tidak ribut dia gitu. Karena gerak itu gitu. Jadi di dalam itu dia kompleks dia sebenarnya gitu. Seperti tadi bagaimana gitu. Nah, itu bedanya antara tari baris dengan tari perempuan itu tari oleg mekenyam. Kan tari oleg mekenyam dia gitu. Tari baris itu mekenyam dia di dalam dia gitu. Dalam senang di dalam itu di dalam senang dia gitu. Tapi mukanya itu tetap dia. Pasti mukanya itu tidak akan kelihatan senyum dia gitu. Tapi ada perubahan di sana. Karena dia kan ini pasukan perang dia gitu. Pasukan perang dia siaga. Dengan diri itu dia harus siaga bagaimana. Makanya namanya drill dance gitu. Pasukan perang dia gitu. Senyum-senyum dia tapi kan tidak seperti teolek senyum supaya dia kelihatan sekali senyum. Lebih masuk ke dalam ya senyumnya itu. Itu sebenarnya itu. Mungkin tadi juga menarik ketika Ngaji bilang tari baris ternyata basicnya adalah kaki, artinya kekuatan awal itu adalah kaki. Seperti anak-anak mungkin contohnya tadi anak-anak yang baru belajar megang yang jadi berdiri dan akhirnya setelah berdiri belajar berjalan kan. Dan tangan itu otomatis mengikuti, tidak perlu dituntun lagi tangan itu, tapi kaki itu memang menjadi poin center tari baris. Mungkin bisa enggak mungkin minta izin dicontohkan yang dimaksud Ngaji tadi ketika kaki yang dianggap sebagai poinnya itu poin dalam baris nih Kak.
bisa nggak Kita dicari? tanya Iya, kalau kalau- yang segi Ya, kan. dari segi tanya itu kan kekuatan itu ada sebenarnya di kaki, di tumit gitu. Sehingga kalau gue ngaji kembali bahwa tari baris itu kan sebagai drill dia. Iya. Baris itu adalah berbaris gitu ya. Berbaris. Terus kalau kita bicara sekarang secara terminologi apa yang berbaris gitu. Iya. Kan pasti pasukan yang berbaris gitu ya. Pasukan sehingga dia adalah suatu pasukan dia sebenarnya, pasukan perang zaman Majapahit itu dia dalam Kidung Sunda abad ke-16 itu gitu ya. Sering aja. Nah di sana ada datangnya ke Bali, itu di Bali lah diorganize itu sebenarnya menjadi sebuah tari itu gitu. Sehingga ada tarinya banyak, ada tari-tari baris itu gitu. Baris yang dimaksud tari baris gede itu kan karena tari baris banyak, pasukannya besar. Nggak ada baris tamyang, ada baris jojor, ada baris dadap, ada banyak di sana. Itu kan dasarnya itu kan seperti tadi baris berbaris. Kalau kita lihat dari segi kaki sekarang, bagaimana sih kaki? Itu kan kalau lihat dalam film Hong Kong itu kan di kungfu itu, dalam kungfu itu kan kaki yang pertama ya. Kalau kita lihat misalnya yang secara real ini ya, kalau untuk anak kecil itu bagaimana senang menonton film kungfu itu. Bagaimana Jackie Chan itu diajar oleh gurunya dalam Drunken Master itu. Kan jongkok terus setengah jongkok itu dikisi arak anunya disiapi kekuatan kakinya itu. Karena akan di kaki lah tenaganya ini gitu. Misalnya ada contoh. Karena tadi De Krishna dan menganggap contoh bagaimana gitu ya. Contoh. Nah, saya akan contohkan. Mungkin dados kentan Misalnya. mando wentan kentan Contohnya kaki itu kita kan harus kuat di sini. Nah, seperti ini. Di sini kita harus kuat. Kakinya ini kita kan harus kuat. Bagaimana kita bisa tumitnya jinjit terus. Nah, ini jangka kaki ini ada sekian. Maka di sini kita harus terus begini. Terus disuruh mengajar ini kita. Jadi tidak Dulu terus napak gini kakinya. Tidak napak. Jangan napak ini kan. Padahal kalau napak ini lebih sakit ya. Kalau sudah angkat begini dia kan tidak. Ini ada tarik ke bawah nanu dia. Nah inilah diperlukan dia sebenarnya. Kan dulu terus disuruh begini dia. Disuruh begini aja terus diam nih. Kalau barisnya kaki tidak kuat begitu segini aja kan beda dia. Ya sehingga di sana ada permainnya dia. Di sini ada permutaran dia. Kakinya, makanya mapalnya. Itu dia. Ya, sehingga dia terjadi begitu. Sekarang kan sulit orang tidak diajar begitu ya. Karena dia pakai hitungnya 1, 2, 3, 4 di mana. Tapi itu tidak salah karena istilahnya supaya cepat bisa gitu ya. Ada hamparan Ya, letak kaki, bermain di kaki dia. Ini Itu enaknya dia di baris. Bisa bermain di kaki, bisa bermain di tangan. ya. Tapi memang center point-nya kaki. Kaki dia. Ya mungkin itu nih. Mungkin ternyata memang kaki itu menjadi membutuhkan proses yang begitu panjang untuk dilatih. Karena yang pun merasakan ketika menghafal, apalagi dengan berat badan yang akan bertambah, terus kaki pasti akan lebih berat untuk naik turun itu. Kakinya, itu kaki yang paling penting. Ternyata kaki yang paling terpenting. Jangan kira agam yang terpenting karena visual agam. Ternyata memang dari sudut pandang Gung Aji, kaki yang harus center point pertama. Sehingga semua badan ke atas mengikuti dan yang setuju tadi ketika yang pertama kita lempar bagaimana tari baris sebagai proses pembelajaran. Bagaimana Gung Aji sendiri dengan guru, kita tidak hanya sekedar belajar tari, tetapi belajar karakter guru, bagaimana belajar disiplin ya. Dan mengorganize jiwa kita, mengorganize emosi kita. Terus yang ketiga ada center point-nya adalah kaki. Baik, sahabat Masolah dimanapun berada, itu tadi yang kami hasil diskusi dengan Gung Anom Baris, beberapa poin yang kita dapat dari tari baris itu. Dan memang tari baris adalah sebagai tari dasar yang memang di dalam tari baris itu memang ada poin-poin untuk tari putra. Mungkin untuk sekali lagi terima kasih sahabat
masalah dimanapun berada sudah menyaksikan kami berkunjung ke rumah Gua Haji Anwar Baris yang ada di Ubud. Mungkin itu Lumun Gua Haji. Ya. Terima kasih atas waktunya untuk kami bisa Berdua datang nih berbagi. sudah mengizinkan kami ke sini. Nah, dan mencontohkan sedikit, Sedikit, bercerita sedikit bagaimana proses ngaji dari tahun berapa? Tahun 75. 75 sampai saat ini masih dikenal dengan nama panggungnya Anom Baris Anom Baris itu ya. Itu sangat masih melekat. ya sampai melekat sampai sekarang. Nika Lumun Ya. Akhir kata kami ucapkan terima Si kasih. Kami tutup ucapkan tutup untuk Pramusanti. Om Santi, Santi, Santi.